Kalau Gus Dewa tidak bisa membuktikan dari mana dia dapat ya kitabnya yang menurutnya sebagian isinya dihapus, ya berarti pernyataan Gus Dewa ini bohong. Ya, menguatkan dugaan saya. Bisa saja dia sendiri yang melakukan, sobat-sobat. Untuk keperluan menuduh Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin merespon Gus Dewa. Hebat nama ini sobat-sobat. Ya, sudah Gus Dewa pula. Ya, Gus Dewa ini di kontennya menyatakan bahwa kitab yang ditulisnya ada yang menghapus, sobat-sobat. Dan dia tuduhkan yang menghapus ini adalah Wahabi. Nah, benarkah sobat-sobat pernyataan Gus Dewa ini bahwa yang menghapus kitabnya, ya maksudnya beberapa kalimat di dalam kitab yang dia tulis dihapus oleh Wahabi. Nah, coba kita simak dulu bagaimana ya pernyataan beliau mengenai ini, sobat-sobat. Nah, kita simak dulu videonya. Saya hanya ingin memberikan bukti bahwa golongan Wahabi ini banyak sekali mendistorsi kitab atau tidak segan-segan untuk menghapus isi kitab yang di situ dianggap merugikan kepada mereka. Ini saya punya kitabnya, saya sendiri beli kitabnya ini. Ini ada. Ini kitab Shawi Syarahnya Tafsir Jalalain. Ini saya beli dulu sekali, kalau nggak salah tahun 2000 lah ya, kurang lebih tahun 2000, waktu saya masih di pondok dulu, masih di Pondok Lirboyo, tahun 2000 atau 2001. Ini teksnya sudah nggak ada, teks aslinya sudah dihapus. Dari halaman di sini sudah dihapus, sampai halaman di sini dihapus. Jadi ketara sekali, kelihatan sekali kalau ini ada teks yang dibuang, gitu loh. Kemudian saya cari-cari, ini apa yang dibuang teks dari teks ini? Oh, ternyata memang ini adalah kata-kata atau teks ini berbahaya sekali kalau di situ dibaca oleh mayoritas umat Islam, karena akan menyudutkan Wahabi. Sama yang belum dihapus ada. Jadi sudah pernah menyebar, ini kitab ini sudah pernah menyebar sebelum dihapus, kemudian dihapus. Nah, yang belum dihapus saya bacakan ayatnya, yaitu di surat Fatir ayat 7, yaitu yang berbunyi alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi orang-orang kafir itu besok akan mendapatkan siksa yang pedih, sementara orang-orang beriman yang dia melakukan amal kebaikan, dia dosanya diampuni dan dapat pahala yang besar. Kemudian ayat ini turun kepada siapa? Ini banyak sekali perkhilafan di antara para ulama. Ada yang mengatakan turun kepada Abu Jahal dan kepada yang lainnya banyak. Salah satunya waqilah hadhil ayat, sebagian pendapat ayat ini turun nuzilat fil khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah
Khawarij itu adalah mereka yang mentahrif, yang mendistorsi, yang merubah takwil Alkitab, takwilnya Al-Quran, was sunnah dan hadis, wa yastahilluna bidzalika dima al-muslimin. Dengan alasan itu mereka menghalalkan darah-darahnya orang Islam, wa amwalahum, dan harta-hartanya orang Islam. Sampai di sini dalam kitab saya dihapus. Nanti bisa diperlihatkan di videonya. Ternyata dalam teks aslinya yang tidak dihapus, siapakah mereka yang dimaksud orang-orang yang berani menghalalkan darah? Siapakah golongan saat ini yang dianggap khawarij? Kama huwa musyahadul an fi nadhairihim. Yang mana saat ini dapat kita lihat contohnya mereka yang saat ini wahum furqatun bi ardil Hijaz. Mereka adalah golongan yang ada di Hijaz, Mekah, Madinah, yuqalu lahum al-wahabiyah, yang mereka dijuluki dengan golongan wahabiyah. Nah, sampai sini dihapus. Ya, sampai kata-kata al-wahabiyah ini dihapus. Ini sungguh miris sekali. Kitab saya yang tahun 2000 atau 2001, berarti sudah lama sekali, 20 tahun mungkin ya, yang silam, ini sudah dihapus, apalagi yang sekarang. Tapi kitab aslinya sudah pernah menyebar. Yahsibuna annahum ala syai'in. Orang-orang Wahabi ini, lah ini nggak dihapus, yang dari sini nggak dihapus. Mereka menyangka bahwa mereka dalam kebenaran. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang pembohong. Pembohong siapa? Khawarij. Ini dinyatakan oleh kitab Sawi. Khawarij yang saat ini siapa? Yuqalu lahum al-wahabiyah. Mereka adalah golongan Wahabiyah. Nah, itulah sobat-sobat ya, pernyataan, penjelasan dari Gus Dewa. Dan dia juga menunjukkan bukti bagian mana yang isi kitabnya yang dihapus. Dan dia menyatakan yang melakukan Wahabi. Sekarang mari kita bahas sehingga kita bisa ya mengambil kesimpulan, benarkah yang dikatakan oleh Gus Dewa, atau ini hanya tuduhan tanpa bukti. Sobat-sobat, tindakan yang sangat bodoh menghapus isi sebuah kitab dengan cara-cara yang tidak profesional seperti yang ditunjukkan oleh Gus Dewa. Karena cara-cara yang tidak profesional seperti itu, dengan cara menghapus langsung di kitab tersebut, itu sangat mudah diketahui. Ada jejak yang sangat mudah diketahui orang. Tambah bodoh lagi karena yang dihapus cuma satu kitab. Sementara di luar sana ada puluhan, bahkan mungkin lebih kitab-kitab yang sama yang beredar di masyarakat. Nah, jadi ini tindakan yang sangat bodoh. Meskipun banyak khilaf ulama mengenai asbabun nuzul turunnya surat Fatir ayat 7, tetapi ada juga yang mengarah ke Khawarij. Ya, artinya asbabun nuzul dari surat ini salah satunya mengarah kepada Khawarij. Dan Khawarij inilah yang ditekankan oleh dia. Bahkan akhirnya dia menyamakan Khawarij dengan Wahabi. Padahal Khawarij dan Wahabi sangat berbeda. Khawarij ya menghalalkan darah sesama muslim.
yang tidak sepemahaman. Sementara Wahabi jangankan menghalalkan darah sesama muslim, demo saja tidak diperkenankan. Demo kepada pemerintah yang sah. Nah, mana mungkin Wahabi menghalalkan segala cara. Penekanan mengenai siapakah yang dianggap Khawarij. Salah satunya yang dari Najd, yaitu Wahabi. Ini kan penekanan dia sendiri. Ya, penekanan dia secara pribadi. Ingin menyatakan bahwa Wahabi ini sama dengan Khawarij. Artinya Wahabi ini adalah sama dengan Khawarij yang dia sebut sering mendistorsi kitab. Apa buktinya? Kalau yang menghapus isi kitabnya Gus Dewa itu orang Wahabi, ada buktinya? Ternyata kan tidak ada. Ini hanya dugaan. Kan bisa saja sobat-sobat. Justru yang melakukan penghapusan itu penulis kitabnya sendiri, yaitu Gus Dewa sendiri. Ya karena kan dia yang nulis, dia kan lebih tahu bagian mana yang penekanan dia kepada Wahabi. Lalu tujuannya apa? Ya tujuannya ingin memperkuat argumen sebagai bukti bahwa Wahabi sama dengan Khawarij suka merubah dan mendistorsi kitab Al-Quran dan hadis. Dan ini buktinya menurut dia. Sekali lagi, itu kan tindakan bodoh. Ya, menghapus isi kitab dengan cara yang langsung, dengan cara yang tidak profesional. Kalau seseorang atau kelompok atau siapapun punya niat ingin melakukan penghapusan isi kitab yang dianggap merugikan mereka, siapapun itu, baik kelompok, perseorangan, dia tidak akan melakukan tindakan amatiran seperti itu, menghapus secara langsung. Tetapi dia akan melalui percetakan, melalui penerbitan. Bisa saja buku itu dicetak ulang, kitab itu dicetak ulang. Kemudian bagian yang dia setuju, yang tidak setuju, bagian yang merugikan dia dihapus melalui percetakan. Dan tidak akan menimbulkan jejak. Tidak mudah untuk mendeteksinya, kecuali orang akan membaca kitab tersebut dari awal sampai akhir. Tuduhan Gus Dewa ini tuduhan tanpa bukti. Ini seperti drama, sobat-sobat. Saya anggap Gus Dewa ini melakukan drama. Drama seolah-olah isi kitabnya ada beberapa kalimatnya yang dihapus. Padahal mungkin saja itu dia yang melakukan. Untuk tujuan membuktikan tuduhan dia kepada Wahabi. Yang Wahabi itu dia samakan dengan Khawarij. Padahal Khawarij dan Wahabi dua hal yang sangat berbeda. Nah, jadi Gus Dewa ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Mengorbankan kitabnya demi menuduh kelompok yang dia tidak sukai,
yang berseberangan dengan dia. Dan ada yang janggal sobat-sobat, ada yang aneh. Kitab yang sudah dihapus tersebut ternyata masih dijual dan Gus Dewa membelinya. Kok bisa ya? Seperti itu. Ya, seperti sebuah kebetulan. Kronologinya kita coba berandai-andai kronologinya. Ya, kalau memang ya kitab tersebut bagian isinya dihapus oleh orang lain, ya kita coba dulu berandai-andai kronologinya ya. Nah, jadi ada seseorang ya, katakanlah ya, kalau menurut Gus Dewa ini Wahabi ya, orang Wahabi. Nah, membeli kitab dia, kemudian kitab itu dibaca. Nah, sampai pada bagian yang dikatakan oleh Gus Dewa dihapus. Nah, itu dihapus ya oleh orang tersebut. Nah, kemudian kitab itu dijual kembali. Jadi kronologis seperti itu. Ya, kalau memang kejadian itu benar. Artinya kitab itu sudah dibeli oleh seseorang, dibaca, ya. Nah, dia hapus. Nah, kemudian dia jual kembali. Itu kan kronologinya. Nah, pertanyaannya, dijual kemana? Dijual secara pribadi kepada orang, ya, kepada perorangan, atau dijual ke toko buku? Nah, sekarang toko buku yang mana? Misalnya, kalau perorangan dengan siapa? Dari mana Gus Dewa itu mendapatkan ya kitabnya tersebut yang sebagian isinya dihapus? Dari mana? Ini kan perlu dibuktikan. Ya. Nah, kalau Gus Dewa tidak bisa membuktikan dari mana dia dapat ya kitabnya yang menurutnya sebagian isinya dihapus, ya berarti pernyataan Gus Dewa ini bohong. Ya. Ya, menguatkan dugaan saya. Bisa saja dia sendiri yang melakukan, sobat-sobat, untuk keperluan menuduh Wahabi. Ya, kalau orang sudah dengki dengan dengan seseorang, dengan kelompok, dengan pemahaman, ya apapun yang dilakukan, ya apapun kejelekan-kejelekan akan dituduhkan kepada ya orang, pihak, kelompok atau pemahaman yang didengkinya. Ya sama seperti Gus Dewa ini. Ya. Ya. Dia rela membuat drama ya, penghapusan sebagian isi kitab yang ditulis oleh Gus Dewa. Nah, itu kira-kira mungkin cocok judul itu, sobat-sobat. Nah, jadi kesimpulannya, sobat-sobat, pernyataan Gus Dewa ini tidak bisa dibuktikan. Hanya pernyataan dia pribadi tanpa didukung bukti-bukti yang valid dan otentik bahwa yang melakukan ya penghapusan isi kitabnya tersebut adalah Wahabi. Tidak bisa dibuktikan. Ini kesalahan fatal, menyamakan Khawarij dengan Wahabi. Karena jelas ya berbeda.
Khawarij itu menghalalkan darah sesama muslim. Sementara yang mereka sebut Wahabi, ya demo saja tidak diperkenankan. Bagaimana mau membunuh? Cara menghapus amatiran tidak profesional jelaskan dilakukan oleh orang-orang yang punya niat seperti yang digambarkan oleh Gus Dewa. Karena kalau orang atau kelompok mempunyai niat ya ingin menghapus, tidak dengan cara amatiran seperti itu. Bisa saja kan Gus Dewa sendiri yang menghapus sebagian isi kitabnya agar ya menguatkan pernyataannya, tuduhannya bahwa isi kitabnya ada yang dihapus. Sasaran tembaknya adalah Wahabi. Ini kan drama, sobat-sobat. Ya, Gus Dewa ini sudah melakukan drama. Ya, tetapi ya drama ini belum canggih. Karena drama yang dia lakukan ya sangat mudah diungkap kelemahan dan kebohongannya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.